Oke, balik lagi sama Dana di sini. Gua mau ngobrol-ngobrol lagi, cuy. Ya. Bersama senior saya. Senior. Halo kakak senior. Apa kabar kakak senior? Alhamdulillah baik. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Enak, senang banget nih gue ketemu kakak senior gue. Kita tuh terakhir ketemu kapan ya? Gue tuh lupa loh. Kayaknya acara-acara BEM gak sih? Itu udah lah. Pokoknya yang gue lama. inget gue ketemu lo adalah gue kesini minjem kamera lo. Udah itu doang. Selebihnya tuh nggak pernah. Itu pun 2011. Lu Yes. pokoknya lu belum. Lu udah kerja deh kayaknya. Apa belum kerja? 2010-an berarti ya? 2010-an kayaknya. 2010-an ya? 2010-an. Iya. Ya, terakhir kita lah. 2006 kan, lu 2008 kan? Iya betul. Iya. Iya. Senior gue di politik cuy. Senior banget. Senior. Kita beda 2 tahun doang Iya, cuy. makanya kalau kata Mas Jamie kayak umur gua 10 tahun beda sama lu aja. Iya. Iyalah, emang betul. Nah, gue kagum, kagum. Enggak, gue selalu tertarik dengan apa yang ada di namanya Andi, Oh, iya. BTW, namanya Andi. Lu panggilnya masih Andi kan? Apa Masih. lu di kantor dipanggilnya beda? Enggak sih. Andi Sensei dulu siapa yang manggil lu Andi Sensei? Ada yang manggil lu Andi Sensei? Kayaknya Rara apa kalau nggak salah? Mungkin sih Rara. Iya. Pastiin aja. Pastiin aja. Ya, Iya. gue tuh penasaran karena gue lihat Instagram lu tuh lu Oh, iya. suka banget sama yang namanya Oke. either apalah ya itu K-pop ataupun J-pop atau apapun itulah dan ya idol lah ya bahasanya. Idol. Bahasa yang bener idol apa? Idol bisa. Idol. Bisa. Ya maupun itu dari Korea ataupun Jepang kita jawabnya Bisa bilangnya idol. Iya. Nah, kenapa lu suka itu? Oh, itu pertanyaan pertama. Itu pertanyaan pertama itu. Paling penting. Anda ini kan seorang laki-laki bertubuh maco, ya walaupun agak berlemak kayak saya juga. Ya, sama kan. Berjerewokan, sama kan kayak saya berewokan, sangar gitu kan. Kalau lu diem aja, lu dulu dari Tibum bukan sih? Enggak ya? Kagak. Oh enggak ya? Gue kagak pernah gue jadi Tibum. Gak pernah jadi Tibum. Iya. Gue selalu dokumentasi kok. Oh iya, selalu dokumentasi bener. Karena lu punya kamera, bener-bener. Tapi kalau lu diem aja tuh orang serem. Oh gitu ya? Iya. Tapi sukanya idol. Itu kenapa? Sama aja kayak gue suka Doraemon kan. Iya sih, gak ada yang salah sih ya. Gue juga suka SpongeBob atau Crayon Shin-chan. Betul sekali. Tapi itu kesannya tuh tapi kayak tapi gue ngerti sih lo dari kesannya tuh kayak ya lu paham lah apa yang jadi stigma di masyarakat itu. Iya sih. Jadi kenapa tuh? Alasannya kenapa dulu? Sebenarnya awalnya gue sangat nggak suka. Awalnya sangat. Oh iya, lu dulu aliran musik lu apa deh? Gue tanya dulu. Gue sih selama musik itu enak gue dengerin. Misalnya kayak ini catchy. Gue jujur aja gue nggak yang milih-milih lah kalau musik. Jadi kalau misalnya itu memang masuk ke apa ya udah gue masukin ke playlist lah istilah gitu. Tapi kalau boleh ditarik lagi kenapa gue suka idol, mungkin awalnya gue emang suka J-pop. Oh, awalnya J-pop ya. J-pop kayak Larensil, itu J-rock deh, itu jatuhnya. Ya istilah masuknya industri musik Jepang lah. Nah, terus dari situ. Nah, itu awalnya gue gak suka. Soalnya pas gue liat apaan ini? Pertama kan yang terkenal waktu itu kan AKB. Apa Heavy ini? Rotation waktu itu kan. Wah, itu sekantor pada nyanyiin itu semua, gue gak tahu kenapa. Sekantor Sampai dipasang di speaker. Kantor lu waktu kantor lu di Jakarta apa di Cina? Yang di Jakarta. Oh, yang di Jakarta. Itu isinya siapa kantor lu itu? Pasti sekantor nyanyiin itu semua. Orang-orang kayak gue lah. Tapi waktu itu gue masih ini apa sih gitu kan. Kok lagu imut banget, lo kok bisa suka gitu kan? Ya udah gitu, underage semua lagi. Enggak semuanya. Tapi memang itu bisa nanti dibahas. Iya nanti bahas. Terus abis itu lu nggak suka terus? Abis itu gue nggak suka. Nah di kantor gue ada satu peers gue, katakan namanya Ivan. Nah ini bocah, itu terang-terangan tanpa malu dan segala macem, bodoh amat orang kayak apa, dia bilang dia suka itu. Oke. Bocahnya kayak apa nih? Ya, mirip-mirip gue lah. Bener mirip lu. Sumber gue lah. Enggak, tapi maksudnya mirip kayak lu. Soalnya kan stigma kita sebagai orang-orang yang suka itu kan kayak yang kemayu gitu nggak sih? Atau bahkan pervert dalam tanda kutip gitu nggak sih? Kalau itu pasti ada. Oh ya? Pasti ada, iya sih. Di industri musik manapun pasti ada yang. Iya sih. Unfortunately istilahnya kan. Unfortunately pasti ada. Terus setelah temen lu bilang terang-terangan suka gitu? Ya. Pokoknya gue juga merasa bersalah sih waktu sama dia, gue bully terus kan. Jadi lu kebully setiap kali lewat mejanya dia, lu denger lagu yang kayak begini gimana sih gitu kan, bla bla bla. Terus kayak dia gerah gitu kan. Gerah sama gue. Nah, gue gak kebayang gitu sih. Kebetulan JKT udah masuk sini. Oh, gitu. Itu waktu masih AKB. Iya, masih AKB lagi terkenal, belum ada JKT. Akhirnya dia masuk. JKT masuk kan. Terus lo tahu kan mereka punya teater di FX. Iya, betul. Nah, itu gue suka menghujat orang-orang yang diri depan situ. Tuh orang-orang adalah gitu. Gue gak bisa menyalahkan lo pokoknya, karena gue juga orang yang seperti itu dulu. Terus
Gue bilang, "Ini apa sih lo lihat ini gini gitu kan, kagak ada masuk, kagak ada asik-asiknya." Kayak dia gerah. Terus sampai suatu hari itu dia kayak, "Di, gue sebenarnya nggak ada masalah sama lo kan. Cuma sebelum lo komen sesuatu yang lo nggak tahu sama sekali gitu kan, lo ikut gue ada tiket konser di teater." Di teater itu diajak lu? Jadi kalau sistemnya di FX itu mereka bilangnya lotre ya. Oh. Karena kan kursi terbatas. Jadi ya udah dia coba ambil 2, dapat tuh di hari itu. Oh, tapi lu datang ke situ tuh belum tentu lu langsung dapat masuk itu maksudnya? Belum. Oh, pantesan banyak yang nunggu-nunggu di luar itu. Betul sekali. Nah, sekarang lo tahu kan? Gue pikir tuh apa sih nih orang ngapain nunggu-nunggu di luar? Berarti ternyata nggak selalu. Enggak. Jadi ketika lu datang ke sana tuh nggak selalu. Lu harus di lotre. Di lotre. Mereka bilangnya bingo. Oh, bingo. Karena nanti kan pada saat lo beli tiket, lo dapat angka. Nah, nanti angkanya disebut tuh. Ya baris yang 100 sekian sini, 200 segini, nanti disebutin satu-satu. Yang nggak dapat ya paling di luar tuh ada layar, lalu lo bisa lihat di situ. Oh, menarik ya. Maksudnya dibikin kayak ada scarcity gitu ya? Ya. Iya kan? Ada teknik scarcity biar seolah-olah eksklusif gitu kan? Ya mau nggak mau lo mesti cepet-cepet dong. Iya, mau nggak mau mesti cepet-cepet. Terus juga kayak, aduh, gue mesti beruntung gitu segala macam ya. Menarik. Terus. Jadi gue ikut tuh. Lu ikut? Gue ikut dengan segala prejudisi gue lah. Ternyata pas show pertama, kok menarik ya? Kok badan saya goyang kayak gitu ya? Maksudnya kayak gitu. Show pertama loh. Show pertama. Gue biasanya yang kalau udah skeptis sama sesuatu mungkin nggak ya bakal gampang diracunin gitu. Pertama gue kan hobinya nggak mengarah ke musik dan gue nggak terlalu mendalami kalau musik segala macam kan, paling ya dengerin aja. Apalagi yang kayak begini kan. Iya. Gue pasti kayak ya udahlah ngapain sih gue lihat gitu. Cuma ya udahlah karena ya gue juga temen dia sebenarnya, jadi ya udah sekalian dibayarin juga gitu kan. Udah pas gue liat show-nya, begini toh maksudnya gitu kan. Oh ini yang daya tariknya. Nah, apa gitu. Pertanyaan gue apa? Musik, dance, performance apa gitu yang membuat lo jadi tertarik itu gitu. Bukan musiknya. Apa? Karena waktu itu kan gue nggak tahu musiknya sama sekali, lagunya kayak lagunya ya udah lewat aja gitu. Tapi lebih ke karakter yang dimainin sama member-membernya itu. Karakter yang dimainkan. Emang mereka main teater? Apa ya istilahnya? Mungkin susah ya. Gue harus nonton dulu kali ya. Mungkin harus nonton dulu atau idenya tuh kalau kita balik lagi ke si AKB itu. Kan kalau idol Jepang tuh sebenarnya udah lama ya. Dari tahun 60-70 tuh setahu gue udah ada. Cuma kalau dulu itu image-nya idol di Jepang, jadi nggak apa nih, jadi jauh ya? Nggak apa-apa. Jadi jauh. Mereka tuh kayak seorang yang sempurna. Oh, oke. Kayak gue hidupnya lavish. Terus gue pokoknya pakaiannya bermerek semua. Gue kemana-mana naik mobil mewah dan segala macam. Itu yang difabricated awal idol seperti itu. Itu di tahun awal-awal Jepang tuh kenal idol. Jadi kalau nggak salah idenya ini pun dari mereka ngelihat idol-idol dari, mereka bilangnya idol ya. Jadi kayak Inggrisnya mereka lah gitu. Ngelihat kayak dari barat tuh kayaknya unik banget gitu kehidupannya, kayak bagus apa segala macam, nggak ada susah dan segala macam. Nah jadi musik industri pada saat itu untuk membuat idol ya itu mereka bikin semacam kayak dia mempertontonkan kemewahan gitu maksudnya. Bukan kemewahan, jadi kayak orang yang perfect. Oke. Satu orang yang perfect hidupnya gitu. Iya. Jadi nggak ada salah, nggak ada celah, pure lah. Pure, suaranya bagus, jago dance, bagus, bisa acting dance, segala macam, cantik. Betul. Lo bisa jadi MC segala macam. Pokoknya lo pengen jadi dia lah gitu. Oke. Dulu tuh kayak gitu. Cuma makin kesini itu orang kayak nggak terlalu gimana gitu kan. Jadi kayak jauh susah diraih gitu. Susah diraih. Apalagi kayak di tahun 90-an kan ada Lock and Shell. Oh iya betul. Visualnya itu lagi gila-gilaan. Dia lagi malah justru di situ lagi ada anti kemapanan di situ musiknya kan. Betul. Punk rock segala macam apalagi orang Harajuku kan juga itu kan mendobrak budayanya mereka kan. Betul. Makanya kayak visual yang unik-unik kan tahun 90-an visual K-band kan. Iya. Gitu ya, mungkin sebelumnya ada sampai 2000-an. Ada X Japan tapi ya Lock and Shell lah ya. Iya, Lock and Shell ya. Yang paling bikin orang mainstream kan. Beer and Grey dan kawan-kawan. Nah, di situ orang udah mulai enggak tertarik tuh. Oke. Tentang konsep idol itu yang sebelumnya. Nah, Ucuk punya Ucuk. Ada, gue lupa nama penulisnya atau produsernya,
dia bikin idol dari kontes, gue lupa namanya apa. Pokoknya dia menjadikannya Morning Musume begitu. Morning Musume. Tapi maksud lo idol itu emang dari dulu kontes gitu? Nggak selalu kontes. Nggak selalu kontes. Yang di zaman sebelumnya tuh nggak kontes udah deh. Ada kontes, tapi kayak ya udah gitu. Jadi nanti dibikinnya kayak sesempurna mungkin. Oke. Nah tapi yang pada saat di akhir 90 ya mau ke 2000 lah. Muncul tuh orang bilangnya Golden Age of Idol di Jepang. Oh malah dia tuh mulai tahun 2000-an ya? Nggak, sebenarnya ada kayak SMAP segala macam, tapi gue nggak tahu. Ya ada. Kalau lo tahu Takuya Kimura? Nggak tahu gue. Juga ya gitu ya. Pokoknya adalah tahun 90-an, tapi nggak serame sekarang. Nggak serame sekarang. Nah, si AKB ini salah satu dari Golden Age-nya itu. Nah, AKB berarti udah dari tahun 2005. Kalau Morning Musume itu setahu gue tahun 90-an. Malah justru 2005 itu gak tahu, Larensir malah mulai turun lagi kan? Larensir masih naik. Waktu itu mereka masih ngeluarin yang Ready Steady Go. Oh iya, Ready Steady Go. Iya itu baru itu mainstream banget. Iya benar. Tadinya kan dia alternatif rock Jepang gitu kan. Paling lo dengarnya dari anime. Iya betul. Dulu kan Rurouni Kenshin tuh ada Fourth Avenue Cafe. Iya itu dari situ betul. Dari situ orang nyari. Terus lanjut. Dari situ lah. Nah, yang tadi lanjutannya kenapa gue tertarik dari karakter itu adalah kan kalau gue kadang-kadang kalau ngelihat yang di depan gue tuh bukan sesuatu yang langsung gue lihat di depan situ, cuma gue lihat kayak apa sih yang buat mereka seperti ini gitu. Nah, si AKB ini dibentuk sama orang namanya Akimoto Yasushi. Dia pokoknya udah produser udah lama banget lah. Dia juga punya idol di tahun-tahun sebelumnya, tapi yang AKB ini project dia adalah waktu itu Idol That You Can Meet. Iya. Sorry. Berarti antitesis dari idol yang sebelumnya kan? Idol yang sebelumnya. Oh, audionya. Audio biasa. Audio murah. Lanjut. Bagus kok, bagus. Nah, dari konsep itu dia bikin namanya AKB itu. Nah, waktu itu mereka nyari orang-orang yang kira-kira apa ya? Kalau lo lihat, lo bisa relate ke dia atau lo bisa ngerasa deket ke dia tanpa harus merasa minder, bukan merasa minder ya, apa ya, kayak lo bisa relate ke dia lah, dan lo bisa secara nggak langsung lo juga bisa kayak mendukung dia untuk lebih develop, karena idol ini pada saat mereka diangkat atau dipilih, mereka tuh ampas sebenarnya. Iya. Serius lo? Bukannya susah ya? Harus jadi yang terbaik? Susah. Emang ada yang jago dance atau jago apa, tapi yang dijual di sini adalah mereka itu nggak selalu ada satu hal yang mereka tuh nggak bisa. Jadi kayak kekurangannya itulah yang menjadi daya tariknya. Maksudnya dia bentukan bukan satu manusia sempurna gitu lah intinya. Bukan. Ya. Nah, pada saat 2005 itu mereka bikin tuh konsep-konsep kayak handshake. Walaupun sebenarnya handshake udah lama, tapi dia bikin tuh yang istilahnya nih orang ini karakternya ini, orang ini karakternya ini. Nah, jadi idol-idol yang di tahun 2005 ke atas ini, mereka lebih menjual personality masing-masing member. Jadi ada yang misalnya kayak mungkin dia orang yang suka makan, atau ini orang nih sebenarnya nggak suka nyanyi, atau orang ini nggak suka di depan keramaian, tapi mau nggak mau karena dia idol dia harus di depan. Jadi orang kayak ini yang kayak gini mesti gue dukung nih. Nah, itu yang gue rasain pada saat gue pertama kali nonton JKT. Oh jadi tuh maksud lo pas pada saat lo menonton JKT itu ada persona di masing-masing member. Ini orang kok begini, ini orang kok begini, ini orang kok jago ngomong, ini orang kok kampret, tapi kok idol kayak gitu-gitu. Oh, I see. Dan nggak semuanya itu cantik. Gue malah berpikir awalnya idol itu butuh satu keseragaman yang pasti harus seragam. Enggak, malah justru si Yasushi Akimoto ini dia pinternya adalah makanya kenapa kan mereka membernya ada 400 akhirnya kan. Awalnya itu gue maafkan saya siapa? Susu AKB. Saya mungkin nggak terlalu detail, tapi istilahnya awal-awal mereka tuh ya sangat dikit lah membernya kan sampai sekarang 400. Ya itu, jadi tiap member itu mereka punya personality sendiri gitu. Menarik ya, maksud gue pikir awalnya tuh ya namanya girl band bahasanya. Gue cuma taunya konsep girl band yang mana lo tuh harus sama gitu, harus serempak seragam gitu. Gue berpikir awalnya kayak gitu loh. Kesamaan mungkin pada saat mereka performance pentas. Jadi harmoninya itu ada saat pentas, tapi di luar itu lu harus menunjukkan personal lu sendiri-sendiri gitu. Betul. Dan bahkan kalau gue bilang yang di si Akimoto ini membebaskan membernya itu terserah lo mau karakter yang seperti apa yang lo pengen tunjukin ke publik kayak gitu. Jadi makanya kan lo bisa lihat tuh kayak idol macam-macam.
ada yang suka makan lah, ada yang jago olahraga, ada yang jadi di luar dari performance musik mereka sebenarnya yang bikin mereka menarik. Oh, tapi secara musikalitas gue penasaran sih. Lu tertarik, suka gitu? Ada yang bagus. Ada yang bagus. Ada yang secara, maksudnya bagus itu dalam artian catchy, enak, cuma enak di. Nggak catchy sih, tapi secara musikalitas juga bagus. Oh, teknik musik itu segala macam. Karena mereka kan main genre-nya kan rata-rata kan kalau yang kita lihat kan bubbly. Tapi sebenarnya kalau kita lihat diskografinya mereka, si Yasushi Akimoto ini udah nulis lagu lebih dari 1000. Oh. Dinyanyiin oleh member-membernya yang ratusan itu. Jadi tiap genre itu mereka sebenarnya ada. Oh, lah gue nggak pernah tahu soal itu. Gue pikir mereka akan selalu warna musiknya sama, atau bahkan gue awalnya berpikir mereka cuma punya 12 lagu tapi dinyanyiin sama member yang beda-beda. Enggak. Ada juga. Ada juga. Konsep teater itu tadi. Konsep teater kayak misalnya sekarang kita lagi teater dengan judulnya mungkin Teor Tsunagi Nagara lah apa namanya gitu kan. Nah, nanti udah dimainin sampai nanti dalam masa waktu tertentu nanti akan ganti setlist lagi. Gitu. Oh, maksudnya itu tuh ada musimannya dan musimannya benar. Ya, ada musimannya. Jadi kalau misalnya kan tiap hari mereka pentas tuh. Iya, betul. Kalau tiap hari lihat kayak gitu kan juga bosan sama duit lo juga habis kan. Cuma gue nggak tahu ada orang juga seperti itu. Gue sangat mereka MVP ini gue salut. Gue bukan apa sih sebutannya wibu? Bukan wibu. Wibu tuh Jepang banget. Apa sebutannya? Lupa gue. Ya, jadi ada wota. Wota. Wota itu sebenarnya turunnya otaku. Otaku itu kan mungkin lebih ke orang yang obses terhadap suatu kan. Salah satunya kalau otaku. Wota ini ke idol. Wota. Iya. Itu sih Wota. Kalau wibu itu orang yang sangat mencintai Jepang sampai mereka bilang Jepang itu sempurna. Enggak ya, jadi harap diingat-ingat ya. Iya, gue ngomongin Jepang sama temen gue yang lain dan melihat sisi gelapnya Jepang. Benar. Iya. Nah, terus lo bisa sampai akhirnya ke K-pop juga? Karena biasanya kan ini gue paham kan mereka selalu jadi satu antara K-pop sama gue wibu ya lah ya, maksudnya gue nggak suka K-pop gitu kan. Nah itu harusnya gue say no to K-pop, tapi kenapa lo juga suka K-pop akhirnya? Oh, langsung ke situ ya. Iya, soalnya ini kita bridgingnya waktu itu di tahun 2017. Oh, ini baru bahkan? Baru. Oh, K-pop ini baru. Jadi idol itu lu mulai dari tahun 2010 apa 12? 12-an lah. 12-an. Setelah lu 5 tahun menekuni, kan padahal tapi di 2012. Tapi 2012 tuh gue masih belum terlalu suka ya. Iya, suka banget itu pada akhirnya lu bener-bener ngumpulin apa sih tindak Oh iya. Sama idol yang bikin beda dengan artis-artis lain. Terutama artis barat. Mereka merchandise-nya. Nah, ini sebenarnya mau gue tanya di akhir sebenarnya. Okay. Nanti kita ke sana. Nah, kalau K-pop itu jadi 2017, si Akimoto ini, si kampret ini lagi. Dia kerjasama sama Jo Jung Suk ya, dari Pledis Entertainment, salah satu agensi idol di Korea. Bukan idol sih, agensi di Korea yang punya idol juga pokoknya. Iya. Nah, mereka bikin yang namanya Produce 48. Lo mungkin pernah denger? Nggak pernah gue. Nah, jadi Produce 48 ini sebenarnya adalah season 3 dari survival show Produce Series namanya. Jadi season 1 itu ada nama, kalau nggak salah namanya Produce aja kan. Produce IOI, Project 101 lah orang bilangnya. Nah, itu menghasilkan grup namanya IOI. Okay. Nggak tahu gue sama sekali, gue buta. Nah, kalau tahu Jang Somi, dia salah satunya. Siapa itu Jang Somi? Saya nggak kenal. Mohon maaf ya. Mohon maaf ya. Gue mohon maaf. Saya sama sekali nggak punya pengetahuan soal itu soalnya. Di K-pop lumayan dia. Nah, pokoknya jadi survival series ini adalah menyatukan member dari bermacam agency idol, dibikin survival show, nanti kayak top 12-nya atau top 10-nya atau top 13-nya dibikin grup baru. Oh gitu. Mereka nanti show, mereka pokoknya ya hidup sebagai layaknya K-pop idol, bareng-bareng sampai kontrak mereka habis. Gitu. Jadi nanti dicari lagi setelah habis, cari lagi. Season 2 bikin lagi. Jadi mereka selang-seling nih ya, season 1 girl group. Sebenarnya itu udah konsep kayak AKB atau JKT kan akhirnya. Cuma bedanya mereka dari idol aja. Sih. Kalau JKT itu atau AKB group, mereka itu sebenarnya kan per generasi sebenarnya. Jadi kalau misalnya di tahun berapa mereka buka generasi berapa ya kayak angkatan lah. Iya, angkatan 1, angkatan 2 kayak gitu. Nah, mereka bisa buka. Nanti mereka kalau ini enggak per season aja. Per season. Kalau ini produce ini. Nah, nanti setelah itu yang produce 48 ini. Nah, AKB group ikut.
Oh. Sama sister grup Jepangnya ya. Jepang doang. Digabung sama Korea. Grup agensi Korea. Agensi Korea. Itu yang bikin gue kenapa waktu itu tertarik nonton. Kalau enggak mah sama sekali gue nggak bakal lihat K-pop ya. Oke, gara-gara akhirnya balik lagi gara-gara idol AKB lu awalnya. Jadi waktu itu gue bilang K-pop itu sangat seragam. Nah itu justru kebalikan dari nggak ada persona itu kan. Gue pokoknya adalah orang yang punya prejudice terhadap J-pop, Japanese idol di awalnya dan juga Korean idol di awalnya. Wah, berarti emang lu tuh kata-kata mutir lu nggak boleh benci sebenci-bencinya bisa suka beneran dia. Penasaran kan? Iya jadi penasaran. Oke, lanjut terus. Cuma waktu itu gue nggak suka. Jadi waktu gue nonton itu ya udahlah. Karena beberapa member yang gue tahu ada di acara itu ya gue tonton lah gitu kan. Paling apa sih? Jadinya kayak apa? Terus setelah nonton, kok Korean Idol ternyata beda ya sama apa yang diberikan di Jepang gitu. Oke, nah gue stop sampai situ dulu. Korean Idol apa yang beda dari Jepang? Kita lanjut di part 2. Dadah.